Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan juga bersemangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini Ustadz dan juga anak-anakku semuanya akan belajar tema 3, subtema 1, muatan IPA, materi tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, kalian tahu kan bahwa oksigen yang kita hirup sehari-hari ini berasal dari tanaman loh. Nah selain itu, tanaman juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Berikut ini merupakan manfaat tanaman bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang pertama, tanaman hijau mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup lain untuk bernafas. Yang kedua, tanaman bermanfaat sebagai bahan makanan pokok sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya seperti beras, jagung, singkong, dan lain-lain. Yang ketiga, pada tanaman-tanaman tertentu, terutama yang berukuran besar, dapat dijadikan sebagai tempat tinggal atau sarang oleh hewan liar. Contohnya seperti pada hewan orangutan dan juga burung. Yang keempat, tanaman-tanaman tertentu mampu dijadikan sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit. Nah, contohnya adalah rempah-rempah. Dan yang kelima, tanaman-tanaman tertentu dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan papan, sandang, dan pangan manusia. Contohnya adalah kayu dijadikan sebagai pembuatan rumah. Oke, setelah kita belajar tentang manfaat-manfaat tanaman bagi kehidupan di bumi, sekarang kita akan mempelajari salah satu tanaman yang juga banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, apakah itu? Nah, yakni tanaman padi. Anak-anak, tahukah kamu? Padi adalah salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di negara kita. Tahap pertumbuhan tanaman padi bermula dari biji padi. Biji padi yang direndam akan berkecambah. Bakal akar dan tunas akan tumbuh menonjol keluar dan muncul ke permukaan. Batang padi akan tumbuh semakin memanjang. Bibit padi tumbuh menjadi padi muda. Padi muda tumbuh menjadi padi dewasa. Padi dewasa kemudian berbunga. Tanaman padi berbuah. Buah dari tanaman padi itulah yang disebut dengan biji padi. Dari biji padi tersebut dapat berubah lagi menjadi beras. Dan beras inilah yang biasa kita manfaatkan menjadi beraneka ragam masakan, baik itu nasi maupun cemilan-cemilan yang bermacam-macam. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah belajar tentang manfaat tanaman serta tahapan pertumbuhan pada padi, sekarang kita akan belajar tentang apa? Ayo. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya pada tanaman padi dan tanaman jagung. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua.
Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya adalah tanaman mangga dan tanaman jambu. Fungsi akar: menyerap air dan zat hara dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang. Batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contoh bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Fungsi dari batang: menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Fungsi dari daun: sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Kedua, sebagai tempat penguapan air, dan ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat adalah bunga. Bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. 2. Kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. 3. Mahkota, menarik perhatian polinator. 4. Benang sari, alat reproduksi jantan. Dan 5. Putik, alat reproduksi betina. Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah, dan juga semut. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah terdiri dari daging buah, biji, dan juga kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Kalian sudah bisa ya membedakan bagaimana bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang manfaat tanaman dan juga tahapan pertumbuhan pada padi. Nah, karena kalian telah memahami materi, sekarang adalah waktunya untuk tugas. Tugasnya silakan anak-anak mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Carilah 3 saja dan tuliskan manfaat tumbuhan-tumbuhan tersebut seperti pada contoh tabel yang ada di bawah ini. Kerjakan di buku tulis, kumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Semakin cepat mengumpulkan, maka akan semakin baik hasilnya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum Ustadz Zubair tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.